warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah anak-anak, dalam pembelajaran online kali ini kita bertemu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah ya, di sini Ibu akan menyampaikan sedikit materi itu mengenai tawazun. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari tawazun. Nah, apa tawazun itu? Tawazun berarti keseimbangan. Keseimbangan yang memberikan sesuatu akan haknya atau seimbang dalam beragama. Jadi, ketika kita melakukan kehidupan sehari-hari, kita harus seimbang dalam dunia maupun agama untuk di akhirat kita. Ya, sebagaimana Allah telah menjadikan alam beserta isinya. Ya, alam beserta isinya di dunia ini itu kan sudah seimbang antara dunia maupun juga akhirat. Ya, isi dari dunia itu kan macam-macam. Jadi ada air, ada angin, ada tanah. Nah, itu semua sudah seimbang sesuai dengan fitrah yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Selanjutnya, Allah itu menciptakan 7 langit berlapis ya. Jadi tidak akan ya kita itu melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih. Ya, jadi ketika kita melihat sesuatu yang diciptakan oleh Allah, itu sudah pasti dia akan seimbang, tidak akan ada bentuk cacat satupun ya. Jadi semuanya itu akan terlihat sempurna. Ya, jadi anak-anak, dalam Islam itu Allah mengajarkan hidup yang seimbang ya. Kenapa? Karena di dalam Islam itu sendiri, Islam merupakan agama ciptaan Allah yang sesuai dengan fitrahnya ya. Jadi agama Islam itu sudah sangat sesuai sekali dengan fitrah yang ada di bumi ini. Maka ketika kita berhadapan dengan agama Islam, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah yang sudah diberikan ya, karena dia telah menciptakan manusia juga sesuai dengan fitrahnya sendiri-sendiri ya. Jadi sesuai dengan fitrahnya manusia itu seperti apa ya, bumi itu seperti apa, itu sudah sesuai dengan fitrah kita masing-masing ya. Jadi pada ciptaan Allah itu tidak akan ada yang namanya perubahan ya. Jadi terutama dalam agama Islam itu kan merupakan agama yang lurus ya. Hanya saja orang-orang itu banyak yang tidak mengetahui. Nah, baiklah anak-anak, dalam dunia ini manusia itu ketika dilahirkan di bumi itu pasti dalam keadaan fitrah ya, dalam keadaan yang suci tanpa dosa sedikit pun ya. Jadi bayi yang baru terlahir itu merupakan bayi yang terlahir fitrah, masih belum memiliki dosa-dosa. Namun semakin dewasa, justru orang tua itu sendiri yang menciptakan anaknya itu menjadi seorang Yahudi atau Nasrani. Kenapa? Karena dalam perkembangan zaman saat ini, apalagi sekarang serba digital, sekarang semua yang ada di luar negeri di era modern seperti saat ini, itu sudah masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari percakapan kita yang sudah terkontaminasi dengan bahasa-bahasa yang asing atau bahasa-bahasa yang buruk, itu akan mempengaruhi anak-anak itu sendiri menjadi termasuk ke dalam orang yang Yahudi ataupun Nasrani ya. Terutama untuk sekarang ini yang sangat mencolok sekali, yang sering kita lihat itu apa? Dalam berpakaian
ya. Seringkali kita lihat anak-anak di usia remaja itu berpakaian yang mungkin agak kurang menutup aurat ya. Jadi yang seperti itu sudah termasuk ke dalam manusia yang Yahudi ataupun Nasrani. Nah, di dalam Islam itu ada yang namanya 3 perkara yang dibutuhkan. Yang pertama ada akal, yang kedua ada jasad atau jasmani, yang ketiga ruh. Ya, jadi untuk yang pertama, yang pertama tadi apa anak-anak? Yang pertama yaitu akal. Nah, akal ini itu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Jadi akal tadi itu akal yang membedakan antara manusia dengan hewan ya. Jadi yang namanya akal itu sudah menjadikan kita sebagai manusia itu lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi ketika hewan memiliki akal tapi beda dengan manusia. Manusia memiliki akal yang cerdas, akal yang bijak, sementara hewan hanya memiliki akal yang sewajarnya hewan itu seperti apa. Nah, yang kedua ada jasmani atau jasad. Nah, ini perkara yang kedua itu merupakan perkara yang sangat penting. Karena apa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa menjadi manusia yang kuat, manusia yang hebat, jangan lemah. Karena apa? Di dalam hadis itu sudah disebutkan, mukmin yang kuat itu lebih baik atau lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, dalam hadis HR Muslim. Jadi sudah bisa kita simpulkan kalau pada jiwa yang kuat, jiwa yang sehat itu merupakan manusia yang sangat disukai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk perkara yang ketiga ini ada yang namanya ruh atau hati, ya, batin kita. Jadi kita itu menjadi orang harus memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, supaya apa? Supaya pikiran kita itu terhadap orang lain itu menjadi pikiran yang sehat, menjadikan hati kita menjadi hati yang suci, yang bersih ya, tanpa pemikiran yang jelek sedikit pun kepada orang lain. Jadi untuk mendapatkan hati yang bersih, hati yang suci, itu sempatkanlah untuk berzikir ya. Jadi kalian semua bisa membersihkan hati, bisa membersihkan pikiran kita itu melalui berzikir. Jadi setiap sholat sempatkanlah untuk berzikir, karena tidak lama waktu untuk berzikir itu, tidak lama ya. Selanjutnya contoh-contoh manusia yang tawazun. Nah, contoh manusia tawazun itu ada tiga contoh manusia tawazun. Untuk yang pertama itu ada manusia ateis. Nah, manusia ateis itu manusia yang bagaimana? Manusia ateis itu manusia yang tidak mengakui adanya Allah. Dia hanya memikirkan akal saja. Dia hanya memikirkan akal sehat saja tanpa memikirkan keberadaan Allah itu seperti apa. Yang kedua ada manusia materialis ya. Yang manusia materialis ini sudah bisa kita tebak ya. Jadi manusia yang hanya memikirkan materi saja ya, hanya memikirkan jasmani, kehidupan, hanya memikirkan kecukupan, kebutuhan di dalam dunia saja, secara materi saja. Yang ketiga ada manusia panteis. Nah, bagaimana ini manusia yang panteis? Manusia panteis itu merupakan manusia yang hanya mementingkan hati atau batinnya saja ya. Jadi ketika semua itu tidak bersatu, maka tidak akan ada keseimbangan dalam beragama. Untuk yang terakhir ada kesan dari tawazun. Nah, kesan dari tawazun itu yang biasanya itu ya kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu kan ada dua. Kebahagiaan yang
hakiki. Kebahagiaan yang hakiki itu yang bagaimana? Kebahagiaan yang benar-benar bisa kita dapatkan tanpa ada sesuatu yang menghalanginya. Yang selanjutnya ada kebahagiaan yang zahir. Apa itu zahir? Nah, kebahagiaan zahir ini kebahagiaan yang bisa kita rasakan dengan rasa tenang dalam beribadah, tenang dalam beraktivitas, jadi tenang dalam segala hal. Jadi kalau misalnya kita melakukan apapun itu sudah merasa tenang, itu termasuk ke dalam kebahagiaan yang zahir. Ya, jadi jangan rugi dengan keseimbangan yang sudah kita lakukan ya, karena dengan menyeimbangkan diri maka manusia itu tergolong sebagai hamba yang bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Ya, baiklah anak-anak, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini itu apa? Kesimpulannya, jadi ketika kita bisa melakukan keseimbangan dalam dunia ini, baik itu untuk kebutuhan dunia maupun di akhirat, itu akan kembali ke diri kita sendiri ya. Pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang zahir. Ya, maka dari itu kita sebagai manusia yang beragama Islam, manusia yang kuat, maka beramallah di dunia ya, beramallah di duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esoknya. Ya, baiklah, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas bisa ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Oke? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar walaupun kita hanya belajar dengan online. Terima kasih.